Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar teman-teman pada hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Teman-teman, pada hari ini kita sudah masuk ke subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran 1, muatan matematika. Apakah teman-teman sudah siap untuk belajar pada hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pekerjaan yang dilakukan bersama-sama dapat lebih cepat selesai loh. Berapa lama sih biasanya kamu berhasil menyelesaikan tugasmu? Dan bagaimana cara kamu mengukur lamanya suatu waktu? Tahukah kalian, lamanya suatu kegiatan dapat kita ukur dengan alat ukur waktu. Alat ukur baku yang untuk mengukur waktu ada jam analog, jam digital, jam pasir, dan ada juga stopwatch. Teman-teman, jam analog dan jam digital banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari loh. Pada jam tersebut, terdapat penunjuk satuan jam, menit, dan detik. Pada jam pasir, biasanya digunakan untuk mengukur lama waktu tertentu, misalnya jam atau menit. Kemudian pada stopwatch biasanya digunakan untuk mengukur lama waktu suatu kegiatan yang sedang berlangsung. Teman-teman, apakah teman-teman masih ingat cara membaca jam? Kita perhatikan jam berikut yuk. Teman-teman, perpindahan jarum panjang setiap satu angka memiliki nilai 5 menit. Perpindahan dari angka 12 ke angka 1 berarti memiliki panjang waktu 5 menit. Kemudian dari angka 1 ke angka 2 kita tambah 5 menit kembali. Begitu pula ke angka berikutnya kita tambah 5 menit. Jadi setiap kita melewati satu angka, kita tambahkan 5 menit. Untuk lebih memahaminya, ayo kita membaca jam bersama-sama. Pada gambar jam yang sudah ditampilkan, dapat kita lihat jarum pendek yang menunjukkan jam berada di angka 4. Sedangkan jarum panjang yang menunjukkan menit berada di angka 1. Karena jarum panjang berada di angka 1 dan jarak dari angka 12 ke angka 1 hanya satu angka, maka kita dapat menuliskan dengan pukul 4:05 menit. Sekarang kita lihat ke contoh berikutnya ya teman-teman. Pada gambar tersebut, jarum pendek yang menunjukkan jam menunjuk ke angka 7. Sedangkan jarum panjang yang menunjukkan menit menunjuk ke arah 3. Sekarang kita hitung ya, dari 12 ke angka 3 melewati berapa angka? Ada 1, 2, 3. Berarti 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 15. Jadi kita dapat menuliskan pukul 7:15 menit. Teman-teman, tebak yuk, manakah yang menunjukkan pukul 6:10 menit? Yeay, betul. Gambar yang di sebelah kanan menunjukkan pukul 6:10 menit. Sekarang kita tebak gambar yang kedua ya. Manakah yang menunjukkan pukul 2:30 menit? Yeay, betul sekali. Gambar di sebelah kiri menunjukkan pukul 2:30 menit. Teman-teman, masih ingatkah kalian hubungan antara jam dan menit? Yaitu 1 jam sama dengan 60 menit dan 1 menit sama dengan 60 detik. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh soal yuk. Seandainya Dwi sedang asik membaca buku selama 3 jam. Berapa menitkah 3 jam itu? Kita dapat menyelesaikannya dengan cara 3 jam kita kali dengan
60 menit. Mengapa dikalikan dengan 60? Karena 1 jam terdiri dari 60 menit. Dan yang ditanyakan sekarang ialah satuan menit. Kita lanjutkan ya teman-teman. 3 kali 60 menit sama dengan 180 menit. Jadi 3 jam sama dengan 180 menit. Contoh soal berikutnya ialah Ruli membangun tenda selama 2 jam 20 menit. Berapa lama Ruli membangun tenda dalam satuan menit? Kita dapat menyelesaikannya dengan cara 2 jam 20 menit kita pisahkan, yaitu 2 jam dan 20 menit. Karena yang ditanyakannya ialah satuan menit, maka 2 jam kita ubah ke dalam menit. 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit sama dengan 120 menit. Maka 2 jam 20 menit sama dengan 120 menit ditambah 20 menit sama dengan 140 menit. Jadi 2 jam 20 menit sama dengan 140 menit. Sekarang kita lihat contoh soal yang ketiga. Ayah mengendarai mobil selama 240 menit. Berapa lama ayah mengendarai mobil dalam satuan jam? Jika kita menemukan soal seperti ini, kita akan membaginya dengan jumlah menit yang ada dalam 1 jam. Maka penyelesaiannya adalah 240 menit kita bagi dengan 60. Nah, teman-teman, karena 240 dan 60 memiliki sama-sama angka 0 di belakangnya, kita langsung coret saja ya. Tersisa angka 24 dan 6, sehingga 24 dibagi 6 sama dengan 4. Jadi, 240 menit sama dengan 4 jam. Teman-teman sekalian, ayo kita berlatih. Sekarang teman-teman silakan untuk berlatih mengerjakan soal berikut ini. Apabila ada kesulitan, teman-teman tidak usah sungkan untuk menghubungi ibu guru ya. Terima kasih. Bahasa Indonesia tema 3 subtema 4. Bertani garam. Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya, jangan menunggu musim hujan tiba, sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Pemanasan global. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Pemanasan global terjadi
karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, suhu bumi semakin panas. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya, berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman. Menghemat pemakaian listrik dan air. Perubahan wujud di kehidupan sehari-hari. Embun merupakan peristiwa perubahan wujud di alam. Embun terjadi karena di pagi hari udara lebih dingin. Karena itu, uap air berwujud gas di udara berubah menjadi partikel air berwujud cair. Perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun. Perubahan wujud pada peristiwa hujan. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan laut yang berisi air. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian, titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Urutkanlah proses terjadinya hujan berdasarkan penjelasan tadi. Berilah nomor pada kotak yang telah disediakan. Nomor 1, yaitu peristiwa terjadinya penguapan. Air di laut dipanaskan terkena cahaya matahari yang panas, menguap dan terkumpul menjadi awan. Awan mengembun menjadi titik-titik air. Titik-titik air turun menjadi hujan. Air hujan yang turun kembali mengalir ke laut. Mari rangkum pengetahuanmu tentang perubahan wujud di sekitarmu. Contoh, peristiwa bertani garam. Terjadi perubahan wujud, yaitu menguap. Penjelasan perubahan wujudnya adalah air laut menguap, yang tersisa adalah butir garam. Nah, peristiwa yang kedua, membuat es krim. Jenis perubahan wujud apa yang terjadi? Ya, membeku. Penjelasan perubahan wujudnya adalah adonan es krim cair membeku menjadi padat. Embun pagi, jenis perubahannya adalah mengembun. Penjelasan perubahan wujudnya adalah
Uap air di udara berubah menjadi partikel air.